Hai, aku Andreas dan ini adalah pesan untuk kamu yang sedang merasa kesepian. Kesepian tuh nggak enak ya. Kita tuh sebagai manusia emang pasti membutuhkan seseorang untuk ada dekat dengan kita. Bukan karena kita manja, bukan karena kamu manja atau lebay. Enggak kok, itu memang nature-nya kita sebagai manusia untuk terkoneksi dengan orang lain. Jadi aku paham banget ketika kita lagi merasa kesepian, kita tahu bahwa sebenarnya kita bakal baik-baik aja. Tapi kok berasanya ada yang aneh ya? Ini menarik sih kalau kita ngomongin tentang secara perkembangan manusia. Manusia tuh tumbuh dalam tribe atau suku. Jadi zaman dulu memang benar kalau misalnya kita terpisah dari kelompok kita, itu akan berarti kita nggak selamat. Ya karena kita berkumpul dalam suatu suku, kalau kita mau berburu mamut misalnya, kita mesti bareng-bareng. Sendirian di masa dulu, waktu kita masih zaman berburu, itu hampir pasti berhubungan dengan kematian. Tapi itu kan dulu. Sekarang ketika kita sudah modern, sebenarnya bisa dibilang kalaupun gak ada orang lain ya kita hidup-hidup juga tuh. Tapi ternyata insting takut sendirian itu sampai sekarang masih bertahan. Itu yang membuat kita walaupun sekarang kita punya uang, kita punya posisi, kita merasa aman dalam hidup. Ketika kita sendirian tetap tuh insting merasa bahwa aku kayaknya gak aman. Insting itu tetap ada. Jadi kalau kamu merasa sendirian, merasa kesepian dan merasa gak aman, ya itu bukan karena kamu lebay, sangat dipahami. Aku pun juga pernah kok merasa yang namanya sendirian atau kesepian itu. Ya namanya manusia pasti pernah lah ya. Aku ingat dulu waktu masih kuliah, masih mahasiswa kedokteran, sebenarnya aku memiliki kesulitan untuk berelasi dengan teman-temanku. Ya karena waktu dulu kuliah itu ya mereka gak jahat, mereka gak menjauhiku. Tapi aku menemukan bahwa hobi-hobi yang mereka miliki itu berbeda dengan hobi yang aku miliki. Ya waktu itu mereka suka musik-musik tertentu, sedangkan musik yang aku suka itu berbeda. Mereka suka game tertentu, sedangkan game yang aku suka berbeda. Jadi ada momen aku sempat merasa pas waktu itu pulang kuliah, biasanya pada ngumpul, dan aku merasa kayak aku nggak bisa masuk kelompok mana-mana. I just don't belong anywhere. Dan itu pernah terjadi juga. Dan aku tahu waktu itu perasaan itu benar-benar kok ada yang aneh ya. Semua orang kok kayaknya gampang untuk memiliki teman, gampang untuk berelasi, tapi kok aku susah. Dan waktu itu aku memutuskan untuk sudah mengubur itu saja. Ya dengan berbagai cerita bahwa gak apa-apa kok, kita bisa kok hidup sendiri. Tapi ternyata kepercayaan itu tuh malah menggerus kita juga, capek. Dan itu mungkin yang kamu alami sekarang. Kamu sudah terlalu lama berusaha kuat sendirian, berusaha untuk meyakinkan diri bahwa gak apa-apa kok aku sendirian. Tapi sebagai manusia tetap tadi ada perasaan di mana kita merasa gak aman. Tetap ada keinginan bagi kita untuk terkoneksi, ngobrol dengan orang lain. Dan itu gak apa-apa. Kamu manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya. Dan kalau misalnya seperti itu, berarti mungkin boleh ya kalau kita mulai terkoneksi dengan teman-teman kita. Mungkin boleh kalau misalnya kita tiba-tiba memutuskan untuk message seseorang dan nanya, "Hai, gimana kabarmu?" Pasti mencurigakan. Ya, aku pernah ngerasa kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang udah lama nggak menghubungiku, tiba-tiba nih message, "Hai Andre, apa kabar?" Langsung tuh pikirannya akan mikir, ngomong ngapain nih? Mau minjem uang kah? Mau nawarin apakah? Karena nggak biasa orang ini nggak pernah menghubungiku terus tiba-tiba menghubungi. Tapi saat itulah aku mencoba untuk terkoneksi. Oke, coba deh untuk ngobrol dulu saja. Dan ternyata nggak selalu kok seperti itu. Ada beberapa orang yang benar-benar menghubungi kita emang karena mereka penasaran aja sama kita, kabarnya gimana. Mungkin kangen sama kita. Mungkin mereka peduli sama kita. Nggak semuanya berniat jahat. Dan kadang-kadang tadi justru random check begitu membuat kita merasa dihargai, membuat kita merasa oh ya ada yang mengingatku. Ya perasaan ternyata aku masih diingat oleh seseorang itu powerful banget ya.
Gimana kalau kamu juga coba melakukan itu? Gimana kalau kamu setelah ini mencoba untuk menghubungi seorang teman yang mungkin sudah lama nggak kamu kontak? Bilang aja, ya ini cuma random chat doang, tiba-tiba kepikiran gimana kabarmu. Dan mungkin dia juga bakal curiga seperti yang ku alami. Mungkin dia bakal mikir ini orang mau minjem duit atau mau nawarin apa. Dan nggak apa-apa kalau dia mikir seperti gitu. Karena kan kamu nggak berencana demikian. Cukup hubungi, tanyakan kabarnya, dan udah. Cukup bilang bahwa ya nggak apa-apa, kepikiran aja. I'm glad that you are okay. Senang kok mendengar kamu baik-baik saja. Bisa jadi hari itu kamu adalah satu-satunya orang yang menanyakan kabarnya untuk mengecek apakah dia baik-baik saja. Dan bukankah kita juga senang ya ketika kita mendapatkan pesan dari seseorang yang kita tahu peduli. Tapi kalaupun kamu lagi pengen untuk sendirian, nggak apa-apa juga kok. Nggak aneh. Ada momen dimana aku pun pengen sendirian juga. Ya nggak ketemu siapa-siapa, nge-recharge energi. Dan itu nggak apa-apa. Mungkin hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah memberikan waktu untuk diri kita untuk sendiri. Memberikan waktu pada diri kita untuk lepas dari bisingnya hingar-bingar dunia ini. Karena ya tadi, selain kita manusia dalam makhluk sosial, itu juga makhluk individu ya. Kita kadang pengen sendirian juga. Kita cuma pengen untuk terkoneksi lagi dengan diri kita. Dan kita adalah manusia yang kadang-kadang kita pengen ketemu orang, kadang-kadang kita pengen sendirian. And it's okay, gak apa-apa. Kamu diperbolehkan untuk pengen sendiri. Tapi, kalau tiba-tiba ada keinginan darimu untuk sedikit aja, aku nih pengen ketemu dengan orang, aku pengen ketemu temanku. Yuk, lakukan. Ya. Terima kasih sudah menemaniku. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan ingat, kita gak pernah benar-benar sendirian. Kita manusia selalu terkoneksi satu sama lain. Dan kamu pun juga.